فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Al-ayatus sadisah, ayat yang ke-6. Qauluhu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dialah Allah yang melihatmu ketika berdiri. Sifat ru'yah. Ada berapa macam ru'yah? Ada dua. Yang pertama ilmu, yang pertama ilmu, yang kedua idrak al-mubsarat, mendapati sesuatu yang bisa dilihat, penglihatan mata. Sehingga ru'yah al-ilmi dan ru'yah al-basar, ru'yatul ilmi wa ru'yatul basar. Yang melihatmu ketika engkau berdiri. Dan jika mungkin untuk dibawa kepada dua makna tersebut, maka tidak mengapa. Seperti di sini, alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau berdiri dalam beribadah. Allah melihat kita. Ini bisa melihat dengan ilmu juga, dia melihat dengan apanya? Dengan pandangannya. Dan berbolak-baliknya engkau di dalam orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini yang juga bisa menguatkan al-alimnya. Makna ru'yahnya ru'yah apa? Ru'yah al-ilmi. Karena diakhiri dengan al-alim. Qabla hadil ayah, qauluhu wa tawakkal 'alal azizir rahim. Sebelum ayat ini adalah ayat wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kepada zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Wa ru'yah huna ru'yatul basar, dan ru'yah di sini adalah ru'yah basar. Lianna qaulahu alladzi yaraka hina taqum, karena firman Allah alladzi yaraka hina taqum la tasihu an yakuna aw an takuna bima'nal ilm, tidak bisa dimaknakan dengan ilmu, yang mengetahuimu ketika engkau berdiri. Lianna Allah ta'ala ya'lamu bihi hina yaqumu wa qabla an yaqum, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui baik ketika dia berdiri atau sebelum dia berdiri. Sehingga nggak ada faedahnya dari pengkhususan Allah melihatnya atau mengetahuinya ketika sedang apa? Berdiri. Toh sebelum dia berdiri pun Allah sudah apa ini? Tahu dia. Sehingga nggak cocok. Sehingga maknanya adalah melihatnya melihat dengan apa ini? Dengan basar, ru'yatul basar. Allah melihatmu. Tadi Allah belum melihatmu karena perbuatan berdirinya belum apa ini? Belum ada. Sehingga nggak cocok untuk diartikan ilmu di sini. Karena Allah sudah mengetahui beliau ketika sebelum bahkan beliau berdiri. Sehingga nggak ada faedahnya pengkhususan ru'yah di sini dengan ketika sedang berdiri. Hina taqum. Wa aidan liqaulihi wa taqallubaka fis sajidin, dan juga karena firman Allah dan berbolak-baliknya engkau di dalam bersama dengan orang-orang yang sujud. Wa huwa yu'ayyidu annal murada birru'yati huna ru'yatul basar. Ini menguatkan bahwasanya yang dimaksud dengan ru'yah di sini adalah ru'yatul basar, la ru'yatul ilmi, bukan ru'yah dengan mengetahui. Wa ma'nal ayah, dan makna ayat ini annallaha ta'ala yarahu hina yaqumu lis-sholati wahdah. Makna ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri untuk melaksanakan sholat sendirian. Wahina yataqallabu fi sholati ma'asajidin fi sholatil jamaah, dan juga Allah melihat beliau ketika beliau berbolak-balik di dalam sholat bersama dengan orang-orang yang sujud di dalam sholat berjamaah. Artinya Allah mengetahui wahai Nabi ketika engkau berdiri sholat sendirian atau ketika engkau sholat berjamaah dengan orang lain. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ayat ini. Yang satu ketika bersendirian, yang kedua ketika berjamaah. Wa taqallubaka fis sajidin.
Ini ketika sholat berjamaah, Rasul dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sendirian sholatnya pun Allah juga melihat beliau. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Innahu ay Allah alladzi yaraka hina taqum, yang tadi melihatmu ketika berdiri, huwas samiul alim. Wa fil ayati huna dhamirul fasl. Di dalam ayat ini terdapat dhamir fasl, yaitu huwa min fawaidihil hasr. Di antara faedahnya dhamir fasl ini adalah untuk membatasi. Innahu huwas samiul basir, innahu huwas samiul alim. Fahalil hasr huna haqiqi bimana annahu hasara la yujad syai'un minal mahsur fi ghairil mahsuri fi au huwa idhafi. Apakah di sini pembatasannya bersifat hakiki dari sisi bahwasanya membatasi sesuatu tidak ada lagi di yang dibatasi pada selain yang dibatasi, atau hanya relatif saja penyandarannya? Al-jawabu huwa idhafi min wajhin hakikiyun min wajhin. Jawabannya ini pembatasannya bersifat hakiki dari satu sisi dan bersifat idhafi dari sisi yang lain. Li'annal murada bis-sami' una dzul sam'i al-kamil al-mudrik likulli masmu'in. Dikarenakan maknanya innahu was-sami'ul alim, apakah enggak ada benar-benar yang mendengar sama sekali kecuali hanya Allah? Atau ini hanya nisbi saja, hanya relatif saja, ada juga yang mendengar, tapi pendengaran tidak seperti siapa? Allah. Lihat, ini disebutkan dhamir fasalnya di akhir, innahu huwas-sami'ul basir. Sungguhnya dialah hanya satu-satunya. Satu-satunya ini pembatasan ini apakah secara hakiki benar-benar enggak ada lagi yang mendengar kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau ada zat yang lain yang bisa mendengar? Kata beliau, bisa hakiki dari satu sisi dan bisa pula idhofi dari satu sisi. Karena yang dimaksud dengan sami di sini adalah zat yang memiliki pendengaran yang sempurna, yang menjangkau seluruh yang bisa didengar. Wa hadza huwal khas billahi azza wajalla. Dari sisi ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul hakiki pembatasannya. Tidak ada zat yang punya pendengaran yang sempurna, yang bisa mendapatkan semua suara. Ini memang hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wal hasar bihadzal i'tibar hakiki. Maka pembatasannya ditinjau dari sudut ini, maka dia hakiki. Benar-benar nggak ada yang sami. Apa artinya sami di sini? Yang punya pendengaran yang sempurna, yang bisa menjangkau semua suara. Ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembatasannya hakiki, benar-benar nggak ada yang punya sami seperti Allah Subhanahu wa taala. Amma mutlaqus sama', adapun semata-mata pendengaran, faqad yakunu minal insan, maka bisa jadi didapatkan pada seorang manusia. Ini kita juga bisa mendengar. Nah, kama fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia, itu manusia tadi yang kami ciptakan dari setetes air tadi, setetes nutfah tadi, kami jadikan dia punya pendengaran. Kami jadikan dia sami basir. Kami jadikan dia bisa mendengar dan bisa melihat. Di sini Allah tetapkan bahwa manusia juga bisa dikatakan apa ini? Sami. Nah, faja'alallahu ta'ala al-insan sami'an basira. Sehingga di sini Allah menjadikan manusia memiliki sifat sami dan juga apa? Basir. Wa kadzalika alim. Sehingga dari sudut ini, maka al-hasr dalam ayat yang kita baca, innahu huwas samiul basir, samanya di situ enggak hakiki, enggak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan berarti enggak ada yang bisa mendengar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia, tapi hanya saja pendengarannya tidak sesempurna pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kadzalika alim. Begitu pula sifat alim. Wa innal insana alim, karena sungguhnya manusia juga bisa disifati dengan alim. Kama qala Allah taala, seperti yang dikatakan oleh Allah, wa basyaruhu bi ghulamin alim, dan para malaikat memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan kedatangan seorang anak yang alim. Nah, dikasih sifat apa? Alim, Ismail. Lakinnal ilmal mutlaq, akan tetapi ilmu yang sempurna, ay al-kamil, khasun billahi subhanahu wa ta'ala. Tapi ilmu yang sempurna, alim yang sempurna, ini hanya dimutlakan kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal hasru bihadzal i'tibar
maka hasarnya, pembatasannya ditinjau dari sisi ini adalah hakiki. Benar-benar nggak ada yang alim seperti alimnya Allah Subhanahu wa taala itu kecuali hanya Dia Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditinjau dari sekedar sifat ilmunya, maka pembatasannya bukan hakiki. Bukan pembatasan yang hakiki karena ada juga zat yang lain yang punya apa ini? Punya ilmu. Nah, sehingga ini makna ucapan beliau di sini domir fasal di situ, apakah pembatasannya itu hakiki atau idhofi, bisa ditinjau dari dua sudut. Kalau yang kita maukan dengan sifat sama atau ilmu di sini adalah yang sempurna, maka kita katakan huwanya di sini memberikan faedah pembatasan secara hakiki. Betul-betul nggak ada yang sama, yang alim seperti siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita artikan sama dan ilmunya dengan yang sempurna. Dengan as-sama atau al-ilmu al-mutlaq. Adapun mutlaqus sam'i atau mutlaqul ilmi, ini bisa jadi ada pada selain siapa? Allah. Semata-mata ada pendengaran, semata-mata punya pendengaran, dan semata-mata punya ilmu, sekedar punya ilmu dan sekedar punya pendengaran, maka ini tidak khusus untuk siapa? Tidak khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga bisa punya pendengaran. Manusia juga punya ilmu, bisa. Sekedar punya. Namanya apa? Mutlaqus sam'i dan mutlaqul ilmi. Kalau yang sempurna dibalik. As-sam'ul mutlaq wal ilmul mutlaq. Ini artinya apa? Pendengaran yang sempurna dan juga ilmu yang sempurna. Kalau ini kita artikan di sini sama dan ilmunya, maka ini kita katakan hakiki pembatasannya. Hanya dimiliki oleh siapa? Allah. Kalau kita artikan sama dan ilmunya dengan sama dan ilmu yang mutlak. Tapi kalau kita artikan sama dan ilmunya adalah mutlaqus sam'i, dibalik, atau mutlaqul ilmi, sekedar ada ilmu dan sekedar ada pendengaran, maka ini pembatasannya bukan pembatasan yang hakiki. Nah, maka ini bisa dimiliki oleh siapa? Manusia. Sebagaimana dicontohkan dalam ayat. Wa fi hadhil ayah al-jam'u bainas sam'i war ru'yah. Dan di dalam ayat ini terdapat penetapan penggabungan antara sifat mendengar dan juga sifat melihat. Nah, yang ingin ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Hingga ini ayat yang ke-6 yang dibawakan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk menetapkan sifat melihat dan juga sifat mendengar. Alladzi yaraka hina taqum, ini ketika bersendirian, wa taqallubaka fis sajidin, ini ketika dalam salat berjamaah. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.